Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di waktu yang cerah, alhamdulillah Allah masih ngasih nikmat untuk kita menuntut ilmu. Siang ini saya akan membacakan kitab yang dikarang oleh Al Habib Ali Ahsan Baharun, yang yaitu pimpinan Ponpes Dalwa. Beliau mengarang kitab Fawaidul Mukhtarah. Di sini kita akan bahas yang bab namanya bab keutamaan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Qala musannif rahimakumullah, ulama sepakat bahwa seluruh amal ibadah ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ia pasti diterima sebagai penghormatan untuk Nabi alaihi salam. Yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, adimus salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Langgengkanlah bersalawat kepada Nabi Muhammad karena tidak diragukan lagi, pasti akan dikabulkan. Yaitu lagi a'maluna baina qabuli wa raddiha ila salata ala Nabi Muhammad. Amal-amal kita antara diterima dan ditolak oleh Allah kecuali bersalawat atas Nabi Muhammad. Yaitu ketika seorang, jadi itu amalan terbagi dua. Yang pertama amalan yang ditolak Allah dan amalan yang akan diterima Allah. Amalan yang bisa ditolak Allah yaitu ketika kita sholat, ketika kita zikir pada Allah, kita ngucapin la ilaha illallah 500 kali, kita ngucapin alhamdulillah 500 kali, kita istighfar 500 kali maupun 1000. Bisa jadi Allah tolak tuh pahala zikir kita, Allah nggak terima pahala kita ketika kita yaitu ngelakuin amal apapun, mau zikir, sholat malam, bisa jadi amalan kita nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amalan apa yang nggak bakal ditolak Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu amalan ketika seorang umatnya baginda Nabi Muhammad itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana yaitu dikisahkan oleh Syed Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata dalam biografi Syed Abdul Mawahib Asy-Syadzili, Abu Wahab mengatakan, aku bermimpi Nabi Muhammad SAW, maka aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, salawat Allah 10 kali dan akan diberikan kepada orang yang bersalawat kepadamu 1 kali. Apakah hal itu untuk orang yang hadir hatinya? Rasulullah menjawab, tidak, bahkan itu untuk semua orang yang bersalawat kepadaku walaupun dalam keadaan lalai. Maka Allah akan memberinya semisal gunung dari para malaikat yang mendoakannya dan memintakan ampun untuknya. Adapun jika hadir hatinya saat bersalawat, maka tidak akan yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salawat ini kita baca ini, walaupun orang yang baca salawat itu dalam keadaan lalai, maka Allah akan terima. Dan hendaknya walaupun dia ngerjain salawat ini, hendaknya nih orang yang ngerjain salawat itu ngerjain dalam hati, nggak usah yang namanya dalam kata lafaz. Kalau maupun lafaz diucapin di mulut itu ketika kita lagi sendiri. Tapi kalau kita lagi rame-rame, lagi kumpul atau lagi apa, hendaknya kita baca salawat di dalam hati biar nggak termasuk riya. Nah, di sini nih tidak bahkan itu salawat ini untuk semua orang yang bersalawat kepadaku walaupun dalam keadaan lalai. Pernah dikisahkan ketika ada seorang bapak, dia mati dalam keadaan mukanya yang membusuk, mukanya yang hitam. Ketika itu anaknya melihat nih dibuka kain putih dan anaknya kaget bahwa bapaknya ini nih wajahnya hitam. Ya ibaratkan wajahnya tuh membengkak lah. Nah lalu anak ini nih karena mungkin kecapean, anak ini tertidur. Dan di mimpinya ini anak ini bertemu sosok orang berjubah putih, mukanya bersinar bercahaya. Di dalam mimpinya ini orang yang bersinar ini wajahnya mendatangi bapaknya yang meninggal ini. Ketika orang berjubah ini duduk di samping bapaknya, dan orang yang wajahnya putih bersinar terang benderang itu membuka tirai putih buat penutup
wajah bapaknya yang udah meninggal, terus diusapin tuh wajah bapaknya dengan tangan kanannya. Setelah itu anaknya ini penasaran nih. Anaknya datang dan anaknya bertanya, "Siapa kamu?" gitu. Dan dia menjawab, "Saya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan ketika anak itu lihat nih, wajah bapaknya itu masih bersinar, udah nggak hitam lagi, udah nggak membengkak lagi, karena diusapin tuh tadi sama baginda Nabi Muhammad. Terus nanya nih anaknya, "Ya Rasulullah, apa amalan bapak saya sehingga engkau bisa datang dan menolong bapak saya ketika bapak saya ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dan Rasul bilang, "Walaupun ayah kamu ini pemabuk, walaupun ayahmu ini sering maksiat, sering melanggar perintah Allah, sering ninggalin perintah Allah, sering lalai, tapi ayahnya ini nih nggak pernah yang namanya ninggalin sholawat. Lagi jalan baca sholawat, mau tidur baca sholawat. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh bapak ini pasti ngerjain yang namanya sholawat, nggak pernah lalai dari sholawat." Itulah fadilah orang yang berselawat. Salawat atas Nabi Muhammad adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Maka salawat itu tidak membutuhkan guru dan hadirnya hati. Namun dengan hadirnya hati lebih sempurna dan tidak akan batal pahalanya dengan riya. Nah, yang tadi Anda bilang, kita tuh hendaknya baca salawat itu di dalam hati aja, nggak usah pakai mulut. Lagi nongkrong tiba-tiba ngomong sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dikata aneh gitu. Apa sih orang lagi nongkrong baca sholawat kenceng banget, terus lagi di mall ketemu sama cewek yang bajunya kurang bagus, kita sholat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kan dikata orang nggak bener gitu. Ini orang apa ini gitu? Kurang obat kali ya? Apa lapas rumah sakit jiwa lepas? Nah, hendaknya tuh dalam baca hati. Kita lagi jalan, kita baca kita sholat kepada Nabi Muhammad di dalam hati. Kita lagi ke mall, kita baca sholawat dalam hati. Kita lagi nongkrong, bisa baca sholawat dalam hati. Nah, sholawat ini tuh nggak butuhin yang namanya guru. Jadi tuh ada amalan yang dilakukan tuh harus dengan jasa, yang dilakukan tuh dengan bimbingan guru. Zikir itu ada porsinya. Kalau kita asal ngamalin zikir tanpa guru, kita amalin zikir tanpa bimbingan ulama, maka kita bisa tuh yang namanya gila atau majnun. Nah, kalau sholawat ini itu kita nggak butuh guru, nggak butuh ijazah dari ulama. Kita baca seberapapun banyak kita baca sholawat, kita nggak butuh yang namanya guru, nggak butuh yang namanya bimbingan ulama. Jadi nggak usah pakai guru juga bisa. Nah, dikisahkan dari Abdullah bin Amr SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi Adam memiliki tempat pemberhentian yang luas dari Allah di Arsy. Ia memakai 2 baju berwarna hijau bagaikan pohon kurma yang tinggi. Ia melihat dari anak cucunya yang dibawa ke surga dan melihat anak cucunya yang digiring ke neraka. Abdullah bin Amr melanjutkan, dan tatkala Nabi Adam melihat seorang dari umat Nabi Muhammad SAW digiring ke neraka, Nabi Adam berseru, "Hai Ahmad, hai Ahmad." Rasul membalas, "Labbaik wahai ayahnya para manusia." Dan Nabi Adam berkata nih, "Ini seorang dari umatmu digiring nih ke neraka." Kalau bahasanya kita, Rasulullah SAW bersabda, maka Rasul tuh menyingsingkan bajuku atau mengangkat bajunya dan bergegas menyusul malaikat yang ngebawa nih umatnya baginda Nabi Muhammad ke neraka. Terus Rasul ngomong, "Wahai utusan Tuhanku, wahai malaikat, berhentilah." Mereka berkata, malaikat ini jawab nih, "Kami malaikat yang kuat, keras, dan tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan pada kami." Ketika Nabi SAW merasa putus asa, beliau menggenggam jenggotnya dengan tangan kiri dan menghadap kiblat dengan wajah beliau seraya berkata. Jadi nih, ketika Nabi Muhammad putus asa, pas malaikat yang begini, Nabi Muhammad megangin jenggotnya dan menghadap kiblat dengan wajah beliau seraya berkata, "Tuhanku, ya Allah, Tuhanku, Engkau telah berjanji tidak akan mengecewakanku dalam umatku." Tiba-tiba ada suara nih dari Arsy ketika malaikat
lagi ngiring umatnya Nabi ke neraka. Tiba-tiba pas Nabi ngomong begitu ada suara dari ars, nggak tahu itu asal dari mana. Turutilah Muhammad dan kembalikanlah hamba ini ke tempatnya. Kemudian aku mengeluarkan sebuah kertas berwarna putih seperti ujung jari dari tempat ikatan baju dan melemparkannya ke dalam timbangan yang kanan. Dan aku berkata, Bismillah. Nabi Muhammad melemparin kertas seperti ujung jari. Nih, segini doang nih kertasnya. Dilempar tuh ke timbangan dengan tangan kanan dengan baca Bismillah. Maka kebaikannya itu lebih unggul dari kejelekannya. Jadi ketika Nabi Muhammad lempar kertas segini doang nih kertasnya, dilempar ke timbangan dengan tangan kanan, mengucapin Bismillah, itu timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Lalu ada suara berseru, dia telah bahagia dan kakeknya berbahagia dan menjadi berat timbangan amal kebaikannya, pergilah bersamanya ke surga. Kemudian orang itu berkata, wahai utusan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, ketilah hingga aku bertanya siapa hamba yang mulia di sisi Tuhannya ini. Lalu orang ini nanya nih, bahasa kitanya, wahai utusan Allah, siapa namamu? Lalu berkata kepada Nabi Muhammad, demi ayah dan ibuku, alangkah elok wajahmu dan alangkah indah ciptaanmu. Sungguh kamu telah mengampuni kesalahanku dan mengasihani dalam kesalahanku. Dan orang ini bilang nih, orang yang tolong baginda Nabi Muhammad, wajahmu indah, alangkah indahnya ciptaanmu. Jadi orang ini nyangkanya bahwa baginda Nabi Muhammad itu Tuhannya, padahal itu utusan Allah. Ya. Orang ini memuja Nabi Muhammad, terima kasih banget nih sama Nabi Muhammad karena udah nolong. Maka Nabi Muhammad berkata, aku nabimu Muhammad dan ini bacaan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Yang kamu baca, ia datang kepadamu saat yang paling kamu butuhkan. Jadi salawat yang kita udah baca, salawat yang udah sering kita baca itu tuh bakal datang nanti di akhirat nanti ketika kita butuhin nih yang namanya salawat. Jadi ketika kita itu pengen digiring ke neraka, nanti bakal datang tuh salawat atau bakal Nabi tolong tuh kita karena berkat salawat yang kita udah baca di dunia. Nah, sebagian kaum saleh berkata, aku memiliki seorang tetangga yang banyak maksiat dan aku telah menyuruhnya bertaubat tapi ia tidak mau melakukannya. Dan ketika ia meninggal nih, si orang yang sering maksiat ini nih, aku melihatnya berada di surga, maka aku berkata kepadanya, dengan apa kamu memperoleh kedudukan ini? Ya, orang soleh ini nanya nih, kok bisa sih ente masuk surga? Amalan apa yang ente tuh kerjain? Ia menjawab, aku pernah menghadiri majelis seorang ahli hadis. Lalu aku mendengar ia berkata, barang siapa yang mengeraskan suaranya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, maka wajib baginya surga. Maka aku mengeraskan suaraku dengan berselawat dan orang-orang ikut mengeraskan suara mereka. Oleh karena itu Allah mengampuni kami semua. Nah, jadi itu nih orang yang sering maksiat nih pernah datang ke majelis ahli hadis, dan si orang sering maksiat ini tuh dengar apa yang dikatain ulama hadis ini, bahwa barang siapa yang mengeraskan suaranya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, maka wajib baginya surga. Ketika dia mendengar hadis ini nih, langsung tuh sontak dia ngucapin sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, pas dia ngucapin ini, banyak orang yang ngikutin dengan menjawab Allahumma sholli alaihi. Nah, cuma gara-gara itu doang tuh. Cuma karena dia duduk di majelis dengar hadis, dia ngucapin salawat kepada Nabi, orang-orang ngikutin, itu surga. Seberapa hebatnya salawat kita kepada Nabi Muhammad. Nah, salah satu ulama yaitu Sufyan Ats-Tsauri berkata, ketika aku sedang tawaf, aku melihat seseorang yang tidak mengangkat kakinya dan meletakkannya kecuali ia selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka aku berkata kepadanya, wahai kamu, ini sungguh kamu telah meninggalkan tasbih, tahlil dan kamu menekuni salawat atas Nabi Muhammad. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirimu? Orang itu bertanya, siapa kamu? Semoga Allah menyelamatkanmu. Aku berkata, saya Sufyan Ats-Tsauri. Lalu ia berkata, kalau bukan karena kamu orang asing di antara penduduk di masamu, aku tidak akan memberitahumu tentang keadaanku dan aku tidak akan membuka rahasiaku. Kemudian orang itu melanjutkan, aku pergi bersama ayahku untuk berhaji ke Baitul Haram.
hingga pada suatu saat kami berada di salah satu rumah, ayahku jatuh sakit. Nah, maka aku berusaha untuk mengobatinya nih. Jadi anak ini tuh bawa ayahnya pengen pergi haji. Nah, di perjalanan ini ayahnya ini sakit dan dia tuh udah berusaha untuk ngobatin ayahnya. Dan ketika aku berada di sisi kepalanya, beliau meninggal dan wajahnya menjadi hitam. Nah, ini nih kisah yang tadi nih yang disebutkin, yaitu kisah seorang ayah yang meninggal wajahnya hitam. Nah, apa di sini? Apa intinya? Yaitu ketika kita memperbanyak salawat, kita banyakin salawat maupun keadaan apapun, kita banyakin salawat, nanti salawat itu akan datang kepada kita nanti di akhirat nanti. Salawat yang akan nolongin kita. Banyak zikir yang diterima Allah itu cuma zikir salawat yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang zikir yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar diterima oleh Subhanahu wa taala itu cuma salawat. Beda sama zikir kita baca la ilaha illallah 1000 kali, baca alhamdulillah 1000 kali, baca istighfar 1000 kali, itu beda. Bisa jadi kita udah banyak kerjain zikir, kita udah banyak zikir kepada Allah, kita baca la ilaha illallah 1000 kali, bisa jadi zikir bacaan la ilaha illallah kita itu nggak diterima oleh Allah. Bisa jadi kita ngerjain sholat malam setiap hari, bisa jadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sholawat yang 10 kali itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah dengar itu kalam ulama, siapa orang yang baca sholawat 1 kali, maka Allah akan turun tuh 10 rahmat untuknya. Jadi kita ngucapin 1 kali sholawat aja nih, Allah udah turun tuh 10 rahmat untuk kita. Apalagi kita baca 100 kali dalam satu sholawat, 1 kali sholat fardu kita baca sholawat. Habis sholat witir kita baca sholawat, habis baca Al-Quran kita sholawat. Nggak terbayang tuh berapa rahmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita udah ngerjain sholawat begitu banyaknya. Kita nggak usah ragu bakal ditolak Allah Subhanahu wa taala. Pasti sholawat itu pasti diterima oleh Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kesimpulannya, dari sekarang kita banyakin sholawat. Habis sholat subuh kita baca sholawat 100 kali. Habis sholat zuhur kita baca sholawat 100 kali. Segala habis kita habis ngerjain sholat fardu, kalau bisa kita usahakan diri kita baca sholawat. Nggak usah banyak-banyak deh, minimal kita ngucapin sholat itu sehari 100 kali. Ya kalau emang nggak kuat, habis sholat bisa 10 kali. Setiap sholat fardunya baca 10 kali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.